Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Al-ayah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya, terlebih kenikmatan iman dan Islam, kita masih bisa merasakan suasana Ramadan meskipun dalam keadaan yang tidak biasanya kita rasakan. Kesyukuran kita marilah kita wujudkan dengan menjaga komitmen keislaman kita, menjaga ketakwaan kita dalam bentuk bagaimana kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga tidak memunculkan adanya kekurangan ataupun kemerosotan kadar iman dan Islam kita. Maka memasuki hari ketiga Ramadan, insya Allah mari kita mencoba untuk merenungi bagaimana wujud dari komitmen kita sebagai hamba Allah yang beriman. Karena kita sendiri merasakan Allah itu tidak butuh sesuatu yang besar untuk menggegerkan dunia. Cukup dengan makhluknya yang ukurannya nano. Seluruh dunia saat sekarang ini merasakan keterbatasan dalam bergerak, keterbatasan dalam bekerja, dan sebagainya. Maka dari itu, muslimin, muslimat rahimakumullah, kita perlu mewujudkan bentuk komitmen tadi, termasuk bagaimana sikap seorang muslim menghadapi wabah. Yang pertama, kita harus kembalikan bahwa bentuk dari tawakal hanya kepada Allah. Karena semua kejadian yang ada di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah takdirnya. Dengan tawakal kepada Allah, insya Allah, Allah pun akan memberikan jalan. Memberikan jalan keluar, solusi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala masalah. Demikian pula ketika wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Kalau kita cermati, kita sudah akrab dengan istilah tawakal. Tapi bagaimana kemudian penerapannya dalam kehidupan kita? Masih sering terjadi orang itu bertawakal, berpasrah diri kepada ikhtiar yang dilakukan. Ketika sudah melakukan satu bentuk usaha, satu bentuk ikhtiar, kemudian ada satu keyakinan, kalau saya berusaha demikian, maka hasilnya harusnya demikian. Seakan-akan lupa bahwasanya penentu hasil, penentu dari segala usaha yang kita lakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga jangan sampai seorang muslim keliru dalam bentuk pasrahnya kepada Allah. Pasrah adalah bagaimana kita menggantungkan segala usaha kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah ikhtiar, tapi hasilnya adalah Allah yang menentukan. Demikian pula dengan wabah yang sekarang kita alami, Allah yang menentukan sampai kapan hal ini akan menjadi beban bagi kita. Allah pula yang nanti akan memberikan jawabannya. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya, yang kedua, sikap seorang muslim kepada wabah yang sedang dialami adalah bagaimana menjaga aturan Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan ini tidak lepas tentu dari ketakwaan kita kepada Allah tersebut. Ada satu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam salah satu kalimat pendek di hadis yang cukup panjang riwayat Tirmidzi, ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tentu yang jadi pertanyaan bagi kita, kenapa kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah harus menjaga Allah? Bentuknya bagaimana menjaga Allah? Menurut para ulama, menjaga Allah artinya menjaga batasan-batasannya, hak-haknya, perintah-perintahnya, serta larangan-larangannya. Tentu ini butuh aplikasi, butuh penerapan sebagai bukti komitmen kita untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tidak melampaui batasan yang dilarang olehnya. Maka dari itu, apabila itu semua kita kerjakan, kita akan termasuk orang yang dikategorikan menjaga Allah. Dan menjaga Allah ini tentu saja tidak hanya di saat kita butuh kepada Allah. Kadang-kadang kita itu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah karena seakan-akan kita tidak butuh. Tapi manakala Allah menentukan sesuatu yang menjadi beban bagi diri kita, barulah kemudian kita teringat bahwa ada yang alpa, ada yang kurang dari diri kita ketika harus menjaga Allah. Maka di salah satu ayat Allah berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Kepada orang-orang itu dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan menjaga. Hafidh, menjaga. Menjaga apa? Menjaga segala peraturan-peraturannya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Komitmen berikutnya, bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, adalah kita harus ingat bahwa kondisi seorang mukmin itu berada dalam kondisi antara bersyukur dan bersabar. Ada satu hadis dari sahabat Shu'aib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra'u syakara
fakana khairal lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin, segala urusannya baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, maka dia bersyukur, dan itu baginya kondisi yang terbaik. Jika mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, dan itu pun kondisi yang baik baginya. Kondisi di antara sabar dan syukur, syukur dan sabar, ini harus seimbang. Dan apabila kita ingat bagaimana kondisi keseharian kita, bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun ada di antara dua kondisi tersebut. Kadang kita didapati sedang merasakan kesenangan yang lebih, tapi di saat setelah itu, tanpa jeda barangkali, kita juga ada pada kondisi susah. Ada hal yang membuat diri kita tidak merasa senang dengan hal yang kita rasakan. Maka dari itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana kemudian kita mengkondisikan agar ketika mendapatkan setiap kesenangan, syukur itu yang kita kedepankan. Demikian pula ketika Allah menghendaki kita diberi kesusahan, sedang merasakan wabah yang kita sendiri tidak tahu kapan wabah itu akan berakhir, kita juga bisa bersabar dengan keadaan yang ada. Sehingga nantinya ada hubungannya dengan yang kedua tadi. Bagaimana kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Bagaimana kita menjaga kondisi kita dalam keadaan syukur pada Allah ketika diberi kesenangan, dan sabar ketika kita diberi kesusahan. Itulah bentuk dari penjagaan kita kepada Allah. 3 hal yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Semoga dengan 3 hal ini akan menjadikan sikap kita benar sebagai seorang muslim menghadapi musibah yang ada. Tidak ada orang yang menggerutu atau bahkan suudzon kepada Allah dikarenakan ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan dalam kondisi saat sekarang ini. Kok Ramadannya tidak seperti tahun yang lalu? Kok kita harus dibatasi, kemana-mana harus pakai masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Tapi sikap seorang muslim seperti itu. Insya Allah materi kita nanti akan kita sambung pada kesempatan yang lain. Muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini kami berada di salah satu amal usaha Muhammadiyah, yaitu Masjid Mujahidin di Dusun Santren Gunung Pring, Muntilan. Bagaimana kita diberi amanat oleh umat untuk memberikan tempat, untuk memberikan kesempatan menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka bagaimana pula tanggung jawab dari takmir masjid dimanapun ketika kita diamanai tanah wakaf, kemudian dibangun tempat ibadah, kita pun harus siap untuk menjaga itu demi kemaslahatan umat. Termasuk bagaimana kita berdakwah. Dalam salah satu susunan dari pimpinan cabang Muhammadiyah, ada di antaranya adalah Majelis Tabligh. Dan untuk Majelis Tabligh PCM Muntilan itu memiliki Korps Mubalihin. Di samping di Aisyah juga ada Korps Mubalihat. Nah, maka fungsi dan tugas dari takmir masjid di antaranya adalah bagaimana bisa memberikan kesempatan, memberikan waktu bagi anggota Korps Mubalihin maupun Mubalihat tersebut untuk bisa mengisi dan menyampaikan pesan-pesan yang penting dan dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh jamaah. Sehingga
Dalam hal ini, majelis tabligh itu memiliki salah satu tujuan yang nantinya benar-benar tujuan itu bisa sampai kepada umat, kepada warga Muhammadiyah khususnya. Sehingga dalam hal ini memang kita perlu selektif dalam memilih siapa dai, siapa ustadz yang bisa mengisi di masjid-masjid kita. Itu diantara tugas dari majelis tabligh. Dan mari menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kita jaga komitmen kita dalam berislam, jangan sampai kita berubah niat, apalagi sampai berubah iman Islam kita gara-gara adanya wabah yang kita sendiri tidak mengetahui kapan wabah itu akan berakhir. Demikian untuk kesempatan kali ini, hal yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat bagi kaum muslimin, muslimat sekalian. Ada kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.